Awal perjalanan meninggalkan Tanjah, Syekh Abu Abdullah berkata, "Aku keluar meninggalkan Tanjah, tanah kelahiranku, pada hari Kamis, tanggal 2 Rajab 725 Hijriah, dengan maksud menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melakukan perjalanan ini sendiri, tanpa teman yang mengiringi. Hal ini didorong oleh tekad yang sangat kuat dan kerinduan sangat mendalam pada Mahat yang mulia, Makkah dan Madinah. Aku bertekad meninggalkan orang-orang yang kucintai, laki-laki maupun perempuan. Kutinggalkan negeriku, laksana burung meninggalkan sarangnya. Waktu itu kedua orang tuaku masih hidup, dan aku berusia 22 tahun. Meninggalkan mereka berdua adalah suatu beban berat yang melelahkan." Ibnu Juzai berkata, di kota Granada, Ibnu Battuta mengabarkan padaku bahwa ia dilahirkan di kota Tanjah pada hari Senin, tanggal 17 Rajab 703 Hijriah 1303 Masehi. Aku melakukan perjalanan ini di era kekuasaan Amirul Mukminin, Nashiruddin Sang Mujahid, yang kedermawanannya populer dari mulut ke mulut, yang efek kedermawanannya itu termasyhur secara kasat mata. Hari-hari menjadi indah karena sikap dermawannya. Rakyat merasa nyaman di bawah naungan kelembutan dan keadilannya. Imam suci yang bernama Abu Said, putra pemimpin kaum beriman, sang penolong agama, yang kebenaran tekadnya menghancurkan kemusyrikan, yang pedang tajamnya memadamkan api kekafiran dan detasemennya menghancurkan pasukan salib, yang kepergiannya dimuliakan dengan semangat kemurnian jihad, Imam suci Abu Yusuf bin Abdul Haq. Semoga Allah senantiasa memperbarui ridhanya bagi mereka dan menyirami kuburan mereka dengan embun yang banyak sepanjang masa. Semoga Allah menganugerahkan kepada mereka balasan yang utama atas jasa mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah menjadikan keturunan sang raja lestari sampai akhir masa. Aku sampai di kota Tilmisan, Tlemcen, yang kala itu dikuasai oleh Abu Tasifin Abdurrahman bin Musa bin Utsman bin Yahmur Asen bin Ziyan. Di sana, aku berjumpa dengan dua utusan Sultan Abu Yahya, sang penguasa Afrika. Kedua orang itu menjabat sebagai kadhi, hakim, nikah di kota Tunis. Mereka adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Ali bin Ibrahim An-Nafsawi dan Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Qurasi Az-Zubaidi. Beliau adalah salah satu orang utama di kota itu. Beliau meninggal tahun 40-an. Pada hari kedatanganku di kota Tlemcen, kedua utusan tersebut telah keluar meninggalkan kota. Sebagian kawanku menyarankan agar aku menyertai perjalanan kedua utusan ini. Aku pun memohon petunjuk Allah Azza wa Jalla untuk memutuskan apakah aku menerima saran mereka atau tidak. Aku menetap di kota Tlemcen selama 3 hari untuk memenuhi kebutuhanku. Setelah itu aku meninggalkan kota ini dan berjalan mengikuti jejak kedua utusan tersebut. Pada pertengahan musim panas, aku tiba di kota Milyana. Di sana, aku temukan kedua utusan tersebut. Kami bertahan di tempat ini selama 10 hari, karena sakit yang diderita kedua utusan yang mahir dalam masalah fikih ini. Lalu kami melanjutkan perjalanan sementara dalam waktu yang sama, salah satu dari kedua utusan tersebut masih sakit keras. Pada jarak beberapa mil dari Milyana, kami berhenti dan beristirahat 3 hari di sana dengan bekal air. Di hari keempat, tepatnya di waktu duha, salah satu utusan sang qadhi meninggal dunia. Putra beliau yang bernama Abu Taib dan temannya Abu Abdullah Az-Zubaidi datang ke Milyana dan memakamkan sang qadhi di tempat itu. Aku meninggalkan mereka di kota Milyana untuk melanjutkan perjalanan dengan ditemani beberapa saudagar dari Tunisia, di antaranya Haji Masud bin Al-Muntashir, Haji Al-Aduli, dan Muhammad bin Al-Hajar. Kami sampai di kota Aljazair dan menetap di luar kota ini selama beberapa hari sampai kedatangan Syekh Abu Abdullah dan Ibnu Al-Qadhi. Kemudian kami menuju Bukit Jabal Zan. Sampailah kami di kota Bijaya. Syekh Abu Abdullah berkunjung ke rumah kadhi kota ini yang bernama Abu Abdillah Az-Zawawi. Abu Taib berkunjung ke rumah ahli fikih dan tafsir yang bernama Abi Abdillah. Amir, pemimpin kota Bijaya saat itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Said An-Nas Al-Hajib. Di kota ini, Muhammad bin Al-Hajar, salah satu dari pedagang dari Tunisia yang aku temani, mulai dari kota Milyana, meninggal dunia dan meninggalkan 3.000 dinar emas. Dia berwasiat kepada Ibnu Hadidah, salah satu penduduk Aljazair, agar menyampaikan uang tersebut kepada ahli warisnya di Tunisia. Kabar ini terdengar oleh penguasa Bijaya, Ibnu Sayyid An-Nas Al-Hajib, dan ia pun merampas uang tersebut. Peristiwa ini merupakan tindakan zalim pertama yang aku saksikan dari seorang penguasa. Saat kami baru tiba di kota Bijaya, sebagaimana yang aku sebutkan di atas, aku sakit demam.
Ali bin Abdullah Az-Zubaidi menyarankan agar aku menetap di sana untuk sementara waktu sampai pulih kesehatanku. Aku abaikan sarannya seraya mengatakan jika Allah menetapkan aku mati di sini, maka aku mati di jalan menuju Tanah Hijaz untuk ibadah haji. Pinch. Az-Zubaidi lalu berkata, jika telah bulat tekadmu, maka jualah kudamu dan barang-barang yang membebani perjalanan ini. Aku akan pinjamkan kudaku padamu. Kita mesti melanjutkan perjalanan ini dengan hati-hati untuk menghindari sergapan perampok Arab di perjalanan. Aku pun menerima usulan Az-Zubaidi. Dia meminjamkan kudanya sebagaimana yang ia janjikan. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan balasan yang baik. Ini adalah kesempatan pertama kali aku menyaksikan ketulusan karena Allah yang dilakukan seseorang dalam sebuah perjalanan menuju Hijaz. Kami melanjutkan perjalanan dan sampailah kami di kota Konstantinia. Kami beristirahat di luar kota Konstantinia. Saat itu hujan turun dengan sangat lebat, dan kami terpaksa keluar dari tempat istirahat kami di malam gulita menuju tempat yang lebih tinggi. Keesokan harinya, kami bertemu dengan penguasa kota yang bernama Abu Al-Hasan. Dia berasal dari kalangan terhormat dan dermawan. Dia melihat pakaianku yang basah kehujanan dan memerintah pelayan untuk mencucinya. Dia juga memberiku pakaian ihram khas baklabak. Salah satu ujungnya diikat, dan di dalam ikatan itu terdapat uang 2 dinar emas. Kami melanjutkan perjalanan hingga sampai di kota Buna. Kami istirahat di kota ini beberapa hari. Kami berpisah dengan para pedagang yang sebelumnya menyertai perjalanan kami, karena mereka mengkhawatirkan keamanan selama di perjalanan. Kami melanjutkan perjalanan ini dengan susah payah tanpa disertai para pedagang itu lagi. Dalam perjalanan ini, aku menderita demam. Kuikat badanku dengan sorban di atas pelana kuda agar tidak terjatuh, karena saat itu kondisiku sangat lemah. Kondisi ini tidak memungkinkanku turun dari kuda karena khawatir dengan keadaan. Sampailah kami di kota Tunis. Warga kota itu keluar rumah untuk menemui Syekh Abu Abdullah Az-Zubaidi dan Abu Tayyib bin Qadi Abu Abdullah An-Nafsawi. Mereka saling mengucap salam, bertegur sapa, dan menanyakan ini dan itu. Tak seorang pun menegur dan mengucap salam untukku. Karena aku juga tak mengenal mereka. Aku tidak menemukan sebuah ungkapan untuk melukiskan perasaanku tentang hal ini, dan aku menangis sesenggukan. Sebagian calon haji paham dengan apa yang sedang kurasakan, dan lantas menghampiriku sembari mengucapkan salam dan menampakkan sikap yang ramah. Mereka masih menghiburku hingga aku masuk kota dan mampir ke Madrasah Al-Kutubiyin. Ibnu Juzai berkata, guruku, sang kadhi dan orator ulung, Abul Barakat Muhammad bin Muhammad Ibrahim As-Sulma, putra Haji Bulfiki, mengisahkan cerita yang mirip dengan cerita Ibnu Battuta. Dia mengatakan, aku menuju kota Balsi, sebuah kota di negeri Andalusia pada suatu malam hari raya, untuk mendengar cerita bersambung tentang hari raya dari Abu Abdullah bin Al-Qamat. Bersama orang-orang yang lain, aku datang ke mushala. Saat salat dan khutbah telah selesai dilaksanakan, orang-orang saling menyapa satu sama lain. Aku berada di salah satu sisi mushala, dan tak seorang pun datang menghampiriku untuk memberi salam dan bertegur sapa. Kemudian salah seorang syaikh di kota itu menghampiriku sembari mengucapkan salam dan menampakkan sikap yang ramah. Syaikh itu berkata, aku melihatmu menyendiri dan tak seorang pun datang memberi salam padamu. Aku tahu kamu adalah orang asing di sini, maka aku pun datang untuk menghibur. Semoga Allah membalas kebaikannya. Sultan Tunisia. Saat aku memasuki kota Tunisia, kota ini dikuasai oleh Sultan Abu Yahya bin Sultan Abu Zakaria, Yahya bin Sultan Abu Ishaq Ibrahim bin Sultan Abu Zakaria Yahya bin Abdul Wahid bin Abu Hafs rahimahullah. Di Tunisia terdapat beberapa ulama besar, di antaranya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Qadi al-Jamaah Abu al-Abbas, Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad Anshari al-Khazraji yang berasal dari Valencia. Kemudian At-Tunisi, dia adalah Ibnu al-Gimar. Ulama yang lain adalah Al-Khatib Abu Ishaq Ibrahim bin Husain bin Ali bin Abdurrafi. Di Tunisia juga terdapat ulama yang memegang kekuasaan kehakiman, Qadha, yang mencakup 5 negara, di antaranya ulama ahli fikih Abu Ali Umar bin Ali bin Qadah al-Hawari. Selepas salat Jumat, dia biasa bersandar pada salah satu pilar Masjid Agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Zaitunah. Dalam kesempatan ini, para jamaah masjid bertanya padanya tentang berbagai masalah hukum. Jika telah menyampaikan 40 fatwa tentang masalah agama, ia pun meninggalkan forum tersebut. Saya mengalami masa Hari Raya Idul Fitri di Tunisia. Aku datang ke masjid, dan orang-orang pun telah merayakan hari besar ini.
Mereka mengenakan busana terbaik yang mereka miliki. Sultan Abu Yahya beserta seluruh kerabat dan sahabatnya datang ke masjid dengan menaiki kendaraan. Sementara para pelayan istana berjalan kaki dengan posisi yang sangat rapi. Syalat dan khutbah ayat telah dilaksanakan dan orang-orang pun pulang ke rumah masing-masing. Tak lama setelah itu, muncullah pemimpin kafilah yang menuju Tanah Hijaz. Namanya Abu Yakub As-Susi, salah satu penduduk Akel di Afrika. Ia adalah orang yang sangat dihormati oleh anggota kafilah tersebut. Mereka menemuiku dan memintaku untuk menjadi kadhi mereka. Pada akhir bulan Zulkadah, kami meninggalkan kota Tunisia dengan menempuh wilayah pesisir. Sampailah kami di negeri Susa. Susa adalah kota kecil yang indah, dibangun di daerah pesisir pantai, jaraknya dengan kota Tunisia kurang lebih 40 mil. Kemudian sampailah kami di kota Safakus. Di luar kota Safakus terdapat makam Imam Abu Al-Hasan Al-Lakhmi Al-Maliki, pengarang kitab Al-Tabshirah yang mengkaji masalah fikih. Ibnu Juzai menukil syair yang ditulis oleh Ali bin Habib At-Tanuki melukiskan keadaan kota Safakus. Siramilah negeri Safakus, yang kaya akan perajin dan musyalla, tempat berlindung bagi si miskin menuju teluk, karena istananya yang tinggi-tinggi, sebuah negeri yang seolah berkata, selamat datang. Saat engkau mengunjunginya, sebuah negeri yang kadang disesali, seorang pecinta ingin mengunjunginya namun saat melihat penjaga, ia pergi. Sastrawan Abu Abdullah Muhammad bin Abi Tamim mengungkapkan hal yang sebaliknya. Safakus, sebuah negeri yang tak nyaman bagi penduduknya, dan hujan pun tak menyirami buminya. Jauhilah negeri yang orang lain menganggap halal halamannya. Menderita di sana orang-orang Romawi dan Arab, betapa sering mereka tersesat di daratannya, terampas barang-barangnya. Mereka menginap di lautan, meratapi kawan-kawan yang ditawan. Para pelaut melihat sendiri keburukan penduduknya, abalai. Setiap kali akan didekati, mereka malah menjauh. Ketika kami sampai di kota Kabis dan beristirahat di sana, kami bertahan di kota ini selama 10 hari karena seringnya hujan turun di sana. Ibnu Juzai melukiskan kesannya tentang kota Kabis. Sebagian orang berkata, betapa rinduku pada malam-malam indah yang berlalu, di bibir sungai luas dekat Kabis. Saat mengingatnya, hatiku seakan bara api di tangan si Kabis, pencari api. Kemudian kami meninggalkan Kabis menuju Tarablus, Tripoli. Dalam sebagian perjalanan kami disertai sekitar 100 orang berkuda. Dalam kafilah kami terdapat beberapa orang yang mahir dalam melempar tombak. Mereka dikalahkan sekelompok orang Arab sehingga kedudukan mereka digantikan oleh orang Arab tersebut dan Allah melindungi kami dari kejahatan mereka. Dalam sebagian perjalanan tersebut kami berada pada hari-hari Idul Adha. Pada hari keempat setelah itu, kami sampai di kota Tripoli dan tinggal beberapa lama di sana. Di Safakus, aku menikah dengan putri seorang pejabat Tunis. Di akhir bulan Muharram tahun 26, aku meninggal Tripoli disertai beberapa anggota keluargaku dan sekelompok orang. Bendera telah dikibarkan dan aku menuju ke arah mereka. Kafilah memutuskan beristirahat di kota Tripoli karena khawatir dengan cuaca dingin dan hujan. Di sepanjang perjalanan kami melewati kota Mislatah, Misratah, dan istana Surt. Di sana, kelompok Arab bermaksud menghukum kami, namun keadaan tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kami masuk ke dalam hutan dan di sana kami melewati istana pendeta Barsis, sang ahli ibadah, sampai Kubah Salam. Di sana kami bertemu dengan kafilah yang semula bertahan di kota Tripoli. Di tempat itu terjadi pertikaian antara aku dengan mertuaku yang berujung pada perceraianku dengan putrinya. Kemudian aku menikah dengan putri Fes, di mana aku melangsungkan pesta di istana Za'afiyah. Aku adakan walimah yang membuat kafilah menunda perjalanan selama 1 hari, tapi dengan walimah itu mereka dapat mencicipi makanan. Di hari-hari pertama bulan Jumadil Ula kami tiba di kota Iskandaria. Semoga Allah selalu menjaganya. Kota ini ibarat tubuh yang terjaga, ibarat parfum yang digemari. Kota ini memiliki gedung-gedung menakjubkan. Di sana aku berhias dan terlindungi. Ia adalah lambang kemuliaan agama dan dunia. Rumah-rumah di dalamnya dimuliakan dan lembut maknanya. Kota ini memiliki bangunan yang selain besar juga kuat. Ia ibarat permata yang cemerlang kilaunya. Ia ibarat gadis yang nampak manisnya, yang berhias dengan keindahannya. Ia mengumpulkan segala keindahan kota-kota yang beragam bentuk, karena posisinya di tengah antara timur dan barat. Setiap karya cipta agung adalah ciri keistimewaannya. Puncak segala kekaguman bermuara di sini. Untuk melukiskan keindahan kota ini, manusia menggunakan bahasa yang panjang lebar. Mereka mengungkapkan kekagumannya pada kota ini dengan bahasa yang tidak pernah digunakan orang lain.
Ini terbukti dalam karya Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Masalik. Pintu gerbang dan pelabuhan Iskandaria. Kota Iskandaria memiliki 4 gerbang. Gerbang Sidrah yang menjadi pintu masuk dari arah barat, gerbang Rasid, gerbang Al-Bahar, laut, dan gerbang Al-Akhdar hijau yang hanya dibuka pada setiap hari Jumat. Dari gerbang ini, orang-orang keluar untuk melakukan ziarah kubur. Iskandaria juga memiliki pelabuhan besar yang belum pernah saya lihat sebelumnya di kota-kota yang lain, kecuali pelabuhan Kolum dan Kalkuta di India, serta pelabuhan Kufar di Suradik di negeri Turki, pelabuhan Zaitun di Cina. Semua ini akan dikisahkan pada bagian yang lain. Menara, aku menuju menara yang salah satu sudutnya telah rusak. Menara ini adalah sebuah bangunan persegi 4, terkesan melayang di udara. Pintunya tinggi, dan di depan pintunya terdapat sebuah bangunan yang tingginya sama dengan pintu tersebut. Antara pintu dan bangunan dihubungkan oleh sebuah papan kayu. Jika papan kayu ini dibuang, maka jalan menuju ke arah menara tadi menjadi terputus. Di sisi bagian dalam menara, di sebelah pintu diletakkan sebuah kursi untuk petugas penjaga menara. Di dalam menara terdapat banyak sekali bangunan rumah. Lorong-lorong yang menghubungkan antar rumah memiliki lebar 9 jengkal dan lebar dinding 10 jengkal. Lebar menara dari keempat sisinya 140 jengkal. Menara itu berdiri di atas anak bukit yang cukup tinggi. Jarak antara kota dan menara ini sejauh 1 farsah, kurang lebih 8 km, 31,5 mil. Penj di sebuah daratan memanjang yang dikelilingi oleh laut dari ketiga sisinya. Laut tersebut tersambung dengan perbatasan negeri. Orang-orang tidak bisa mencapai menara lewat darat jika mereka tidak masuk ke dalam kota terlebih dahulu. Di daratan yang menghubungkan menara dengan kota terdapat pemakaman penduduk kota Iskandaria. Saat kembali ke Maghribi pada tahun 750 Hijriyah, aku mengunjungi lagi menara tersebut. Saat itu kondisinya sudah rusak berat sehingga tidak mungkin lagi untuk masuk ke dalamnya atau masuk melewati pintunya. Raja Nasir rahimahullah berusaha membangun menara yang sama di depan menara lama, namun beliau meninggal sebelum proyek ini selesai. Tiang As-Sawari Iskandariyah menjadi istimewa, di antaranya karena keberadaan tiang marmer masif di luar kota. Orang-orang Iskandariyah menyebutnya dengan tiang As-Sawari. Tiang ini terletak di tengah hutan kurma yang terkenal dengan pohon-pohonnya yang sangat tinggi. Tiang As-Sawari dibangun dengan sangat kokoh. Pahatan di dindingnya sangat sempurna, dibangun di atas pondasi yang terbuat dari bebatuan persegi 4, mirip sebuah toko besar, tidak diketahui bagaimana cara dan siapa yang membangunnya. Ibnu Juzai mengatakan, sebagian guruku yang terbiasa melakukan perjalanan jauh menceritakan bahwa seorang pemanah di Iskandariyah naik ke puncak tiang itu dengan membawa busur dan kinanahnya. Ia berada di atas tiang itu untuk beberapa lama. Apa yang dia lakukan itu terdengar oleh banyak orang. Mereka pun berkumpul di lokasi itu untuk menyaksikan apa yang dia lakukan. Orang-orang yang menyaksikannya terkagum-kagum dengan apa yang dilakukannya. Mereka tidak tahu orang itu telah mengelabuhi mereka. Aku kira ia melakukan hal itu karena sedang ketakutan atau karena menuntut sesuatu. Hasilnya, tuntutannya memang tercapai karena apa yang dilakukannya itu adalah kejadian yang luar biasa. Sebenarnya orang itu naik ke atas dengan memakai sebuah tali. Ia melempar sebuah anak panah yang bagian atasnya diikat dengan tali panjang. Bagian ujung tali diikat dengan tali lain yang kuat. Anak panah dilempar ke bagian tiang agar terikat di sana. Ia kemudian naik dengan menggunakan tali itu. Dan orang-orang tidak mengetahui siasatnya itu. Saat aku berkunjung ke Iskandariyah, kota itu dikuasai oleh seorang gubernur yang bernama Salahuddin. Saat itu tinggal juga di kota ini seorang penguasa Afrika yang dicopot dari jabatannya, namanya adalah Zakaria Abu Yahya bin Ahmad bin Abi Hafsh, yang terkenal dengan julukan Al-Lihyani. Raja Al-Malik An-Nasir memerintahkan agar mantan penguasa Afrika tersebut menempati wisma kerajaan di kota Iskandariyah dan diberi subsidi sebesar 100 dirham per hari. Di sana Al-Lihyani ditemani oleh putra-putranya yang bernama Abdul Wahid Mishri dan Iskandari, seorang pengawal bernama Abu Zakaria bin Yakub, dan seorang menterinya yang bernama Abu Abdullah bin Yasin. Di kota Iskandariyah ini, Al-Lihyani dan putranya Iskandari meninggal dunia, sementara putranya yang lain, Mishri, tetap tinggal di sana. Ibnu Juzai mengatakan ada suatu hal yang sedikit aneh pada nama kedua anak Al-Lihyani, Iskandari dan Mishri.
Iskandari meninggal di kota Iskandaria, sementara Mishri hidup dalam kurun waktu yang panjang di kota Iskandaria yang notabene adalah bagian dari wilayah Mesir. Sementara Abdul Wahid berpindah-pindah ke negeri Andalus, Maghrib, hingga Afrika. Ia meninggal di sana, tepatnya di sebuah pulau yang bernama Jirbah. Ulama-ulama Iskandaria. Di antara ulama Iskandaria adalah Imaduddin Al-Kindi, seorang pakar ilmu bahasa yang juga seorang kadhi. Ia mengenakan sorban yang tidak lazim dikenakan di masa itu, dan aku pun juga belum pernah melihatnya selama ini. Suatu hari aku melihatnya duduk di mihrab. Aku melihat seolah-olah sorbannya menutup hampir seluruh bagian mihrab karena ukurannya yang begitu besar. Ulama yang lain adalah Fakhruddin Ar-Rigi, seorang ulama utama, ahli ilmu, dan seorang kadhi di Iskandaria. Dikisahkan bahwa kakek kadhi Fakhruddin Ar-Rigi adalah salah satu warga Rigah. Ia rajin menuntut ilmu dan kemudian pergi ke tanah Hijaz untuk belajar. Sampailah ia di kota Iskandaria pada waktu Isya dengan bekal yang tidak memadai. Ia tidak hendak masuk masjid hingga mendengar sebuah pertanda baik yang menghampirinya. Ia pun duduk di dekat pintu masjid sampai semua orang masuk ke dalamnya. Tibalah kini saatnya pintu ditutup, sementara hanya ia seorang diri yang masih berada di luar. Rupanya sang penjaga pintu jengkel karena langkahnya yang amat lambat itu. Dengan nada mengejek, sang penjaga berkata, "Masuklah wahai Tuan Qadi." Kakek Qadi Fakhruddin menjawab, "Aku adalah Qadi, insya Allah." Kakek Qadi Fakhruddin lantas rajin memasuki sebagian madrasah, dan di sana ia dengan tekun membaca dan menempuh jalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang utama. Namanya menjadi harum dan terkenal di kalangan ulama. Ia dikenal karena sikap zuhud dan waranya. Berita tentang kebesaran kakek Qadi Fakhruddin pun terdengar sampai ke Raja Mesir. Suatu ketika, Qadi kota Iskandaria meninggal dunia. Sejumlah ulama dan ahli fikih pun berkumpul di pusat kota. Setiap mereka berharap bisa segera menggantikan kedudukan Qadi yang telah mangkat tersebut. Di antara mereka, kakek Qadi Fakhruddin juga ikut berkumpul, namun ia tidak menginginkan sama sekali jabatan Qadi yang telah ditinggalkan oleh si empunya. Raja pun mengundangnya secara khusus untuk segera menghadap. Raja juga menyuruh salah satu pegawainya untuk menyampaikan maklumat raja kepada khalayak. Maklumat itu berisi bahwa siapa saja yang memiliki persangkutan dengan pihak lain agar segera datang ke pengadilan, dan kakek Qadi Fakhruddin diperintah untuk memberikan keputusan terhadap masalah yang disengketakan itu, dan para fukaha dan yang lainnya diminta untuk menyaksikannya. Para fukaha menyangka bahwa kakek Qadi Fakhruddin itu dangkal kemampuan dalam bidang qadha, pengadilan. Bahkan mereka berniat menjelaskan kepada raja bahwa aspirasi masyarakat tidak menghendakinya menjadi qadhi. Tetapi tidak lama berselang, seorang yang cerdik dan ahli nujum datang dan berkata kepada para fukaha tersebut, "Jangan lakukan hal itu karena aku telah mengetahui kemampuannya. Aku membuktikan bahwa ia telah bergelut dalam masalah hukum selama 40 tahun lamanya." Akhirnya, para fukaha pun membatalkan rencana untuk mengadukan perihal kakek Qadi Fakhruddin kepada raja. Setelah itu, kelebihan kakek Qadi Fakhruddin dalam hal keadilan dan kebersihannya telah diakui oleh banyak pihak. Di antara ulama Iskandariah yang lain adalah Wajihuddin Asy-Syanhaji. Ia dikenal karena ilmu dan keutamaannya. Juga ada Syamsuddin bin At-Tunisi, orang yang memiliki sifat utama dan terkenal dengan banyak zikirnya. Juga ada Syekh Abu Abdullah Al-Fasi, ulama besar dan salah satu wali Allah. Dikisahkan bahwa beliau mendengar suara yang menjawab salamnya setelah selesai syalat. Juga ada imam yang alim, zahid, dan wara, yaitu Syekh Khalifah, sang pemilik mukasyafat. Karamah Syekh Khalifah. Sebagian sahabat Syekh Khalifah yang dapat dipercaya mengatakan kepadaku, Syekh Khalifah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hai Khalifah, berziarahlah pada kami." Kemudian Syekh Khalifah pergi ke Madinah dan mengunjungi Masjid Nabawi. Ia masuk masjid melalui pintu Babu Salam sambil mengucap salam kepada Rasulullah. Ia duduk bersandar pada salah satu tiang masjid. Ia menyandarkan kepala pada kedua lututnya. Dalam tradisi Sufi, duduk seperti ini disebut tarfik. Tatkala ia mengangkat kepala, tiba-tiba ia tersedia untuknya 4 roti, 1 wadah yang berisi susu, 1 piring berisi kurma, sehingga ia dan beberapa teman memakan hidangan tersebut. Tidak lama setelah itu, Syekh Khalifah kembali ke Iskandaria, walaupun ia juga memutuskan untuk tidak berhaji pada tahun itu. Karamah Syekh Burhanuddin Al-Araj.
Syekh Burhanuddin Al-Araj adalah salah satu ulama Iskandariyah. Ia adalah imam yang alim, zahid, wara, dan khusyuk. Ia salah satu pemimpin sufi zahid dan ahli ibadah. Aku berjumpa dengannya saat bermukim di Iskandariyah. Aku menjadi tamunya selama 3 hari. Pada suatu hari aku menemuinya. Ia berkata, "Aku lihat engkau gemar melakukan perjalanan dan mengunjungi negeri-negeri." Aku menjawab, "Iya, saat itu aku belum berniat untuk mengunjungi India dan Cina." Ia melanjutkan perkataannya, "Jika Allah berkehendak, engkau mesti mengunjungi saudaraku-saudaraku Fariduddin di India, Ruknuddin Zakaria di Sind, dan Burhanuddin di Cina. Sampaikan salamku jika engkau bertemu mereka." Aku tiba-tiba heran dengan ucapannya. Betapa ucapannya itu menyemangatiku untuk berkunjung ke negeri-negeri itu. Aku berusaha untuk bisa sampai ke negeri-negeri itu hingga akhirnya hal itu terwujud. Aku pun menyampaikan salam Syekh Burhanuddin Al-Araj kepada saudara-saudaranya itu. Saat aku hendak pamit, Syekh Burhanuddin Al-Araj membekaliku beberapa dirham untuk bekal di perjalanan. Uang itu tetap tersimpan rapi. Aku tidak bermaksud untuk membelanjakannya, sampai suatu ketika uang itu dirampas oleh orang-orang kafir Hindu saat mengarungi lautan. Ulama lain yang aku temui di Iskandariyah adalah Syekh Yaqut Al-Habasi, salah satu pemimpin ulama. Ia adalah murid Abu Al-Abbas Al-Mursi. Abu Al-Abbas Al-Mursi sendiri adalah murid seorang wali Allah yang bernama Abu Al-Hasan As-Syadzili, yang terkenal dengan karamahnya yang mulia dan makamnya yang tinggi. Karamah Abu Al-Hasan As-Syadzili. Syekh Yaqut menceritakan kepadaku apa yang didengarnya dari sang guru, Abu Al-Abbas Al-Mursi. Ia mengatakan bahwa Abu Al-Hasan As-Syadzili berhaji setiap tahun. Ia pergi ke Hijaz melalui Mesir Hulu. Selama bulan Rajab sampai akhir musim haji, ia tinggal di Makkah, kemudian berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kembali ke negerinya. Di akhir tahun ia melakukan perjalanan ke Mekah. Ia berkata kepada salah seorang pembantunya, "Bawalah kampak, kofah, wewangian, dan segala keperluan untuk mengurus jenazah." Sang pembantu bertanya, "Untuk apa semua ini, tuanku?" "Di Humaitsira kamu akan tahu jawabnya," kata Syekh. Humaitsira adalah nama sebuah tempat di Mesir Hulu di wilayah gurun pasir Idzab. Di sana terdapat mata air. Sesampainya di Humaitsira, Syekh Abu Al-Hasan mandi dan melaksanakan syalat 2 rakaat. Allah mengangkat nyawa Syekh Abu Al-Hasan di saat ia sujud yang terakhir dan dimakamkan di sana. Aku pernah berziarah ke makamnya. Pada batu nisannya tertulis nama dan silsilahnya yang menyambung sampai Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hizib Bahr, wirid perjalanan laut yang dinisbatkan kepada Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Sebagaimana yang aku sebutkan di atas, setiap tahun Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili melakukan perjalanan melewati Mesir Hulu dan Laut Jeddah. Jika ia mengarungi lautan, ia membaca Hizib Bahr setiap hari. Sampai sekarang murid-muridnya juga membacanya. Adapun redaksi Hizib Bahr adalah sebagai berikut. Ya Allah, wahai yang maha tinggi, wahai yang maha mulia, wahai yang maha pemurah, wahai yang maha mengetahui, engkaulah Tuhanku dan engkaulah yang mencukupiku. Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanku, dan sebaik-baik yang memberiku kecukupan adalah Zat yang mencukupiku. Engkau memberikan pertolongan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkaulah Sang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kami memohon penjagaanmu dalam gerak, diam, ucapan, kehendak, dan gerak hati kami dari segala keraguan, dugaan, dan waham yang menutup hati kami sehingga tertutup dari kami hal-hal yang tak tampak. Orang-orang beriman telah diuji dan diberi goncangan yang sangat hebat, sehingga orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit mengatakan bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada kami, orang mukmin, adalah kebohongan. Tetapkanlah hati kami, tolonglah kami, dan tundukkanlah laut ini kepada kami. Sebagaimana engkau tundukkan laut kepada Musa alaihissalam, sebagaimana engkau tundukkan api kepada Ibrahim alaihissalam, sebagaimana engkau tundukkan gunung dan besi kepada Daud alaihissalam, sebagaimana engkau tundukkan angin, setan, dan jin kepada Sulaiman alaihissalam. Tundukkanlah setiap laut kepada kami yang merupakan milikmu di bumi dan di langit, kerajaan dan malakut, dan laut dunia dan laut akhirat. Tundukkanlah kepada kami segala sesuatu, wahai Zat yang di dalam kekuasannya, kerajaan setiap sesuatu. Kaf Haya Ain Syad, 1 Hamim, Ain Sun Kaf, 1, 2, tolonglah kami, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik penolong. Dan bukalah untuk kami, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pembuka. Ampunilah kami, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pengampun. Sayangilah kami, karena sesungguhnya
Engkau adalah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Berilah kami rezeki karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Berilah kami petunjuk, serta selamatkan kami dari kaum yang zalim. Karuniailah kami hawa yang bagus, sebagaimana hawa bagus itu adalah dalam pengetahuan-Mu. Tebarilah kami dengan gudang-gudang rahmat-Mu. Bawalah kami dengannya dalam pembawaan kemuliaan, beserta keselamatan dan kesehatan di dalam agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami segala urusan kami disertai dengan ketentraman hati dan badan kami, dan keselamatan serta kesehatan pada agama dan dunia kami. Jadilah Engkau sebagai teman dalam perjalanan kami, dan sebagai penanggung keluarga kami. Hapuslah wajah-wajah musuh kami, hilangkanlah kedudukannya, sehingga mereka tidak sanggup untuk datang dan menjangkau kami. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya? Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan-jalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali. 60-67, Asiin sampai ayat 111, Tasiin, Asiimim, Hamim, Ain Sin Qaaf. Dia membiarkan dua lautan-lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. 19-20, Hamim, 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 Ha'amimul Amr, telah datang kemenangan dan mereka tidak akan menang atas kami. Ha'amim diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Ghafir 1:3. Bismillah adalah pintu kami, Tabaraka adalah kehati-hatian kami, dan Ya Asiin adalah atap kami. Ka'af Ha Ya Ain Syad adalah kecukupan kami, dan Ha'amim Ain Sin Qaaf adalah perlindungan kami, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah 137. Penutup arsy terbuka untuk kami, dan mata Allah melihat kepada kami. Dengan kuasa Allah musuh tidak mampu menjangkau kami. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz Al-Buruj 20-22. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf 64. Sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang saleh. Al-A'raf 196. Dan tidaklah mereka, orang-orang munafik, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak pula bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. At-Taubah 126. Dengan nama Allah yang bersamaan dengan namanya, tiada sesuatu pun baik di bumi dan di langit dapat memberikan madarat, dan Dia Maha Mendengar lagi, Maha Mengetahui. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendak Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad, keluarga, dan sahabat. Ada sebuah kejadian di Iskandaria, tepatnya pada tahun 27. Aku mendengar cerita ini ketika aku berada di kota Makkah, semoga Allah selalu memuliakan kota ini. Alkisah terjadi pertikaian antara kaum muslimin dengan para pedagang Kristen. Waktu itu, jabatan wali kota Iskandaria dipegang oleh seorang lelaki yang dikenal dengan sebutan Al-Karki. Sang wali kota memutuskan untuk berlindung kepada kerajaan Romawi. Ia mengundang kaum muslimin untuk berkumpul. Datanglah kaum muslimin atas undangan wali kota tersebut, dan mereka berhenti di antara dua pintu gerbang kota. Wali kota menutup pintu gerbang untuk menghukum mereka. Orang-orang marah dan merusak pintu gerbang. Kemudian mereka berdemonstrasi menuju kediaman wali kota. Wali kota berlindung di dalam kastil dari para demonstran, namun seseorang berhasil membunuhnya. Orang itu mengirim seekor burung merpati untuk membawa berita tersebut kepada Raja Al-Malik An-Nashir. Raja mengirim pangeran yang dikenal dengan sebutan Al-Jamali, diikuti pangeran lain yang bernama Tuan, seorang lelaki kasar dan berhati keras yang konon menyembah matahari. Kedua utusan tiba di Iskandaria dan menangkapi para pejabat kota serta para pedagang semacam anak-anak Al-Quba dan lain-lain. Keduanya merampas harta mereka dalam jumlah yang sangat banyak dan membelenggu leher Kadhi Imaduddin dengan besi.
Mereka membunuh 36 laki-laki di kota itu dan membelah setiap mayat lelaki itu menjadi dua bagian, lalu menyalib mereka pada hari Jumat. Seperti biasa, setelah menyelesaikan salat Jumat, orang-orang berziarah ke kubur. Mereka menyaksikan akibat pertikaian antar kaum dan mereka sangat kecewa dan sedih. Dalam deretan nama-nama orang-orang yang disalib, ada nama seorang pedagang besar bernama Ibnu Rawaha. Ia memiliki gudang yang dikhususkan untuk menyimpan senjata. Kapan saja terjadi huru-hara atau perang, ia menyiapkan senjata untuk 100 atau 200 orang. Di kota Iskandaria dijumpai gudang-gudang lain semacam ini. Ibnu Rawaha pernah berkata kepada kedua pangeran, "Aku menjamin keamanan kota. Apa saja yang terjadi di dalamnya, maka aku ikut bertanggung jawab. Aku juga menanggung kewajiban raja untuk menggaji tentara dan pimpinannya." Kedua pangeran menolak tawaran tersebut dan berkata, "Sesungguhnya kamu bermaksud memberontak kepada raja." Setelah berkata demikian, mereka membunuh Ibnu Rawaha. Sebenarnya Ibnu Rawaha bermaksud memberikan nasihat dan bantuan kepada raja, namun sikapnya itu justru mengantarnya kepada kematian. Selama tinggal di Iskandaria, aku mendengar cerita tentang seorang syaikh yang saleh, ahli ibadah, yaitu Abu Abdullah Al-Mursidi. Dia adalah salah satu wali besar ahli mukasyafah. Dia tinggal di lingkungan Bani Mursyid. Di sana ia tinggal sendirian, tanpa pembantu dan kerabat yang menemani. Ia dikunjungi oleh para penguasa dan menteri. Utusan dari setiap golongan masyarakat datang ke kediamannya setiap hari dan ia menjamu mereka. Setiap orang yang datang berniat untuk menyantap makanan, buah, atau minuman manis tertentu. Ia memberi mereka apa yang mereka niatkan itu. Bahkan ia menyediakan buah-buahan yang bukan pada musimnya untuk para tamu. Para fukaha mendatanginya untuk sekadar mendengar khutbah darinya. Raja Al-Malik An-Nashir juga sering mengunjunginya. Aku meninggalkan Iskandaria untuk menemui Syekh Abu Abdullah Al-Mursidi. Semoga Allah memberi manfaat kepadaku melalui beliau. Aku tiba di desa Tarujah yang berjarak setengah hari perjalanan dari pusat kota Iskandaria. Tarujah adalah desa besar yang memiliki kadhi, wali kota, dan pengawas. Penduduknya berakhlak mulia dan bersifat muru'ah. Di sana aku berteman dengan Kadi Syafiyuddin, Fakhruddin sang orator, dan Mubarak sang dermawan yang biasa dipanggil dengan julukan sang hiasan agama. Di sana aku juga berkunjung kepada lelaki ahli ibadah dan utama yang bernama Abdul Wahab. Aku dijamu oleh pengawas desa yang bernama Zainuddin bin Al-Wais. Ia menanyakan negeriku dan pajak yang dikumpulkan penguasa negeri. Aku jelaskan padanya bahwa pajak yang diperoleh di negeriku kurang lebih 12.000 dinar emas. Abdul Wahab terheran-heran dengan apa aku ucapkan. Lantas dia berkata, "Anda melihat desa ini, di sini perolehan pajaknya mencapai 72.000 dinar emas. Ini adalah milik Mesir karena semua properti yang ada di dalamnya masuk ke Baitul Mal." Aku tinggalkan desa ini menuju sebuah kota yang bernama Damanhur. Damanhur adalah sebuah kota besar, pajaknya besar, dan pemandangannya menarik. Ia adalah induk kota-kota pesisir sekaligus sebagai pusat layanan masyarakatnya. Pada masa itu, jabatan kadhi di kota itu dipegang oleh Fakhruddin bin Miskin, salah seorang fukaha mazhab Asy Syafi'iyah. Ia menggantikan Imaduddin Al-Kindi setelah diturunkan dari jabatannya. Aku mendengar dari seorang yang bisa dipercaya bahwa Ibnu Miskin menyumbangkan 25.000 dirham, menukarnya dengan 1.000 dinar emas untuk mengembangkan sistem kehakiman kota Iskandaria. Aku tinggalkan kota ini menuju sebuah kota yang bernama Fuwa. Fuwa adalah kota yang sangat elok pemandangannya. Banyak kisah yang mengabarkan keistimewaannya. Di dalamnya terdapat kebun-kebun yang sangat luas. Ia memiliki posisi yang sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat. Di sana terdapat makam Syaikhah Abu An-Najah, seorang syaikh sekaligus wali dan cendekiawan kota itu, serta Zamiyah Syekh Abu Abdullah Al-Mursidi. Aku tiba di Zamiyah Syekh Abu Abdullah Al-Mursidi sebelum Shalat Asyar. Aku mengucapkan salam kepadanya. Saat masuk Zamiyah, aku mendapati di sana sudah hadir Pangeran Salafuddin Yalmalak dari Khashikiyah. Huruf depan pada namanya adalah Ya dan huruf terakhir Ka'af. Huruf Laam yang pertama bertanda sukun dan Laam kedua bertanda fathah sebagaimana huruf Mim. Orang awam salah dalam menyebut namanya dengan memanggilnya Al-Malik. Pangeran ini meninggalkan pasukannya di luar Zawiyah. Saat aku masuk lingkungan Zamiyah, Syekh Abu Abdullah memelukku, menghidangkan makan untukku, dan kami pun makan bersama. Ia memiliki jubah wol warna hitam. Saat waktu asyar tiba, ia mempersilahkanku untuk menjadi imam. Dalam kesempatan syalat yang lain, ia selalu mendaulatku untuk menjadi imam.
Saat aku ingin tidur, ia berkata kepadaku, "Naiklah ke lantai atas Zamiyah, tidurlah di sana. Di sana adalah tempat yang hangat." Aku berkata kepadanya, "Bismillah." Ia berkata kepadaku, "Setiap diri kita memiliki kedudukan yang sudah diketahui." Aku pun naik ke lantai atas Zamiyah dan kujumpai di sana terdapat sebuah tikar dan tikar kulit yang digunakan untuk berwudu, teko, dan cangkir. Aku pun kemudian tidur di sana. Aku jalani malam dengan tidur di lantai atas zawiyah. Seakan aku berada di atas sayap burung besar yang membawaku terbang di lorong kiblat. Ia terbang ke arah kanan, lalu ke timur, lalu terbang ke arah selatan, lalu terbang tinggi ke arah timur. Ia turun di bumi gelap yang hijau. Aku ditinggalkan di sana. Aku takjub dengan mimpi seperti ini dan berkata kepada diri sendiri, jika saja Syekh Abu Abdullah mengetahui mimpiku. Saat bangun untuk syalat subuh, Syekh mendaulatku lagi untuk menjadi imam. Kemudian Pangeran Salafuddin menemui Syekh, berpamitan, dan kemudian pergi. Para penziarah yang lain juga berpamitan. Mereka meninggalkan zawiyah setelah dibekali dengan makanan ringan. Ketika aku selesai melaksanakan syalat duha, Syekh memanggilku dan menyingkap tabir mimpiku. Aku ceritakan mimpiku semalam. Ia berkata, Anda akan beribadah haji dan mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda akan mengelilingi negeri Yaman, Irak, Turki. Di sana Anda akan tinggal untuk beberapa lama. Di sana Anda akan bertemu dengan Delsiat dari India. Ia akan membantu Anda keluar dari masalah yang mendera Anda selama di sana. Kemudian Syekh membekaliku dengan beberapa makanan ringan, sejumlah uang dirham. Lalu aku berpamitan kepadanya dan ia pun beranjak pergi. Setelah berpisah dengan Syekh Abu Abdullah, aku selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Terbuktilah kini keberkahan yang ada dalam diri Syekh. Selama dalam perjalanan, aku tidak menemukan lagi seorang wali sepertinya, kecuali wali yang bernama Sayyidi Muhammadan Al-Mullah di negeri India. Aku berjalan menuju kota Nahrariyah, kota seni dan indah, dibangun dengan arsitektur modern dan pasar-pasarnya enak dilihat. Gubernurnya sangat terhormat yang bernama As-Sa'di. Putranya bekerja mengabdi kepada Raja India yang akan aku ceritakan. Kadhi di kota Nahrariyah bernama Shadruddin Sulaiman Al-Maliki, salah satu imam besar Madzhab Malikiyah, utusan Raja Al-Malik An-Nashir di negeri Irak mengemban amanah sebagai kadhi di wilayah negara bagian barat. Ia memiliki wajah yang rupawan. Khatib di Nahrariyah bernama Sharafuddin As-Sahawi. Dia adalah seorang laki-laki saleh. Dari Nahrariyah, aku menuju kota Abyar, sebuah kota yang berarsitektur klasik dan memiliki banyak masjid. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Nahrariyah, antara keduanya dipisahkan oleh sungai Nil. Di kota ini diproduksi busana-busana indah yang dijual dengan harga tinggi di Syam, Irak, Mesir, dan lainnya. Padahal bagi penduduk Abyar sendiri, busana tersebut tidak dipandang baik. Di kota ini, aku bertemu dengan Qadi yang bernama Izzuddin Al-Maliji As-Syafi'i. Dia adalah seorang yang kuat dan terhormat. Aku menemuinya pada hari Rakbah, yaitu hari di mana penduduk negeri itu mengamati hilal di bulan Ramadan. Para fukaha kota itu terbiasa berkumpul di rumah Qadhi setelah Asyar pada tanggal 29 bulan Syaban. Seorang imam berdiri di depan pintu. Ia memiliki pangkat dan berpenampilan baik. Jika seorang faqih datang, maka sang imam menyambutnya, berdiri di depannya seraya berkata, "Dengan nama Allah telah datang Tuan Fulanuddin." Mendengar pemberitahuan itu, maka sang Qadhi dan beberapa rekan yang duduk bersamanya segera berdiri untuk memberikan penghormatan dan sang imam segera menunjukkan posisi duduk yang layak bagi sang faqih. Jika semua pihak telah datang, maka sang Qadhi diikuti oleh semua orang yang bersamanya mulai berjalan untuk mengamati hilal awal Ramadan. Apa yang mereka lakukan diikuti oleh segenap rakyat, mulai dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak kecil. Perjalanan ini berakhir di sebuah tempat yang cukup tinggi di luar kota. Tempat itu merupakan tempat pengamatan hilal dalam tradisi masyarakat setempat. Tempat itu dialasi dengan karpet. Qadhi beserta yang lain naik ke tempat itu dan mulai mengamati hilal. Selepas itu, mereka kembali ke kota setelah terlebih dahulu melaksanakan syalat maghrib. Dalam perjalanan pulang ke kota, mereka membawa beraneka bentuk lampu seperti lilin, obor, dan lain-lain. Para pemilik toko menghiasi toko-tokonya dengan menyalakan lilin. Sesampainya di kota, orang-orang pun kembali berkumpul di halaman rumah Qadhi, lalu dari tempat itu mereka bubar. Kegiatan semacam ini dilakukan setiap tahun. Kemudian aku menuju kota Mahallah Kabirah, sebuah kota yang indah, penuh dengan peninggalan kuno yang unik, berpenduduk padat, segala kebaikan ada di dalamnya, dan namanya sangat jelas.
Di kota ini tinggal seorang kadhi dan wali agung. Saat aku mengunjunginya, aku mendapati dirinya sedang sakit di kebun miliknya. Kebun itu berjarak 2 farsakh dari kota. Kadhi dan wali tersebut bernama Izzuddin bin Al-Asimarain. Aku mengunjunginya ditemani oleh wakil kadhi yang bernama Abu Al-Qasim bin Banun Al-Maliki At-Tunisi dan Syarafuddin Ad-Damiri, kadhi di distrik Manuf. Aku singgah di rumahnya selama 1 hari. Aku mendengar darinya bahwa dalam 1 hari perjalanan dari Mahallah Kabirah terdapat sebuah negeri bernama Baralus dan Nastaro. Nastaro adalah sebuah kota yang dihuni oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Di kota ini pula dimakamkan Syekh Marzuk, sang ahli mukasyafah. Aku menuju negeri itu. Aku singgah di Zawiyah Syekh Marzuk. Negeri itu sangat kaya dengan berbagai buah korma dan dihuni oleh burung-burung laut. Di sepanjang perairannya dijumpai jenis ikan yang biasa disebut sebagai bamari. Ibu kota negeri ini adalah Malthin. Terletak di sebuah pesisir yang merupakan muara sungai Nil. Pesisir itu terkenal dengan nama Tinis. Nastaro sendiri berada di dekat Tinis. Di sana aku singgah di Zamiyah Syekh Syamsuddin Al-Kalawi. Tinis adalah sebuah kota besar yang terkenal. Dewasa ini kota Tinis sudah musnah. Ibnu Al-Juzai berkata bahwa kepadanya dinisbatkan seorang penyair besar bernama Abu Al-Fath bin Waqi. Ia mengatakan tentang Teluk Tinis, sementara angin memainkan rambut, sepertinya ia dan angin itu dirindukan oleh sang perindu yang mendapatkan sutra nan indah. Sementara itu cuaca di tanah yang suci ditingkahi oleh petir dengan warna emasnya. Abdullah Ar-Razi menceritakan kisah ayahnya, sang Qadhi di Baralus. Ia seorang lelaki saleh. Pada suatu hari, Qadhi keluar di malam hari menuju sungai Nil. Selesai berwudu, ia melaksanakan syalat, dan ketika itu ia mendengar suara, "Jika bukan karena lelaki yang berpuasa, jika bukan karena pemilik wirid yang terjaga malam hari, niscaya bumimu diguncang dari bawah di waktu sahur, karena kamu adalah kaum buruk yang tidak peduli." Ia mengatakan, "Kini aku telah merampungkan syalatku." Aku putar posisi badanku, menengok ke belakang. Tapi, tak kujumpai seorang pun di sana, dan tidak kudengar lagi suara itu. Akhirnya aku tahu bahwa itu adalah suara hatiku yang berasal dari Allah Ta'ala. Aku berjalan di jalan berpasir menuju kota Dimyath. Dimyath adalah sebuah kota yang luas wilayahnya, kaya dengan beraneka ragam buah dan sangat rapi. Kota ini terletak di tepian sungai Nil. Penduduk Du'ur al-Mawaliyah mengambil air dari sungai ini dengan ember. Kota ini juga menghasilkan buah pisang dalam jumlah yang sangat besar. Pisang itu biasanya dijual ke Mesir. Kambing-kambingnya digembalakan terus-menerus siang malam. Karena itu, sebagian orang berkata tentang Dimyath, temboknya adalah hiasan dan anjingnya adalah kambingnya. Jika orang masuk ke dalamnya, maka ia tidak akan menemukan jalan keluar kecuali harus mendapatkan izin penguasa. Jika ada seorang pengunjung asing, maka ia ditandai dengan selembar kertas atau tanda pada lengannya agar bisa diketahui penjaga pintu gerbang. Burung-burung banyak dijumpai di kota ini dan secara umum burung-burung itu besar dan terlihat gemuk. Di kota ini juga banyak dijumpai susu kerbau yang sangat lezat. Ada juga ikan bauri yang dijual di Syam, Romawi, dan Mesir sendiri. Di luar kota, terdapat sebuah pulau di antara Bahrain dan Nil, namanya Al-Barzak. Di sana terdapat masjid dan zawiyah. Aku sempat bertemu dengan pimpinan Zamiyah yang terkenal dengan sebutan Ibnu Kufil. Aku menemuinya pada malam Jumat. Bersamanya ada sejumlah jamaah dari kalangan fakir miskin yang terkenal dengan ibadahnya. Kebiasaan mereka adalah menghabiskan malam-malam dengan syalat, membaca Al-Quran, dan zikir. Selain sebagai kota tua, Dimyath juga dipenuhi dengan orang-orang saleh. Kota ini dihancurkan oleh bangsa Eropa. Di sana terdapat Zawiyah Syekh Jamaluddin As-Sawi, pemimpin kelompok Qalandariyah. Anggota kelompok ini memotong jenggot dan alis mereka. Pada masa ini, Zawiyah tersebut dipimpin oleh Syekh Fatu Takruri. Menurut cerita bahwa Syekh Jamaluddin As-Sawi memutuskan memotong jenggot dan alisnya karena ia berparas tampan dan menarik hati para wanita di kota Sa'awa. Di jalan-jalan, para wanita itu memanggil-manggil nama Syekh Jamaluddin dan mempersilahkannya mampir ke rumah mereka. Ia menolak panggilan itu dan menganggap biasa masalah tersebut. Ia menyadari permasalahannya setelah seorang nenek memperdaya dirinya di sebuah rumah yang berada di arah menuju masjid. Nenek itu membawa selembar surat. "Tuan, apakah Tuan pandai membaca?" tanya nenek saat Syekh Jamaluddin berada di hadapannya. "Iya," jawab Syekh. "Putraku menulis surat untukku," tutur nenek. "Aku mohon Tuan membacanya untukku." "Baiklah." Tatkala Syekh membuka surat, sang nenek berkata, "Tuan, putraku mempunyai seorang istri. Istrinya berada di dekat pilar rumah.
Jika Tuan berkenan, mohon kiranya Tuan membaca surat ini di depan pintu agar istrinya bisa mendengar. Syekh Jamaluddin mengiyakan permintaan itu. Tatkala Syekh telah masuk ke dalam rumah, nenek itu menutup pintu dan menyuruh para pembantunya untuk menangkap Syekh. Lalu mereka memaksa Syekh masuk ke dalam rumah. Ternyata nenek itu menghendaki Syekh. Saat menyadari bahwa dirinya tidak bisa keluar dari tempat itu, Syekh berkata kepada nenek, "Aku akan penuhi keinginanmu. Namun, tunjukkan padaku di mana letak kamar mandi." Nenek tua mengantar Syekh ke depan kamar mandi dan memberinya air. Kebetulan saat itu Syekh membawa alat cukur yang masih baru. Di dalam kamar mandi, ia mencukur habis jenggot dan alisnya, lalu keluar menemui nenek itu. Nenek itu merasa jijik melihat penampilan baru Syekh dan memerintahkan para pembantunya untuk mengeluarkan Syekh dari rumah itu. Allah telah menjaga Syekh dari perbuatan zina. Karena itu, di waktu berikutnya Syekh mempertahankan penampilannya itu. Jadilah setiap pengikut tarekat Syekh Jamaluddin melakukan hal yang sama. Mereka mencukur rambut, jenggot, dan alis. Dikisahkan bahwa setiap kali Syekh Jamaluddin mengunjungi kota Dimyat, beliau selalu menyempatkan berziarah ke makam di kota itu. Di kota itu, tinggal juga seorang qadhi bernama Ibnu Al-Amid. Pada suatu hari saat Ibnu Al-Amid keluar mengantarkan jenazah ke makam, ia melihat Syekh Jamaluddin. Ia berkata kepada Syekh Jamaluddin, "Anda adalah Syekh ahli bidah, dan Anda adalah qadhi yang bodoh, naik kuda di antara makam-makam, padahal Anda tahu bahwa kehormatan manusia yang mati sama dengan kehormatan manusia yang masih hidup," balas Syekh Jamaluddin. "Yang lebih buruk lagi, Anda memotong jenggot." "Ini yang Anda maksud," kata Syekh Jamaluddin berteriak. Kemudian ia mengangkat kepala dan ternyata ia memiliki jenggot hitam yang bagus. Qadhi dan beberapa orang pengikutnya merasa takjub dengan apa yang mereka lihat. Mereka turun dari keledainya dan berjalan ke arah Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin berteriak untuk kedua kali dan ternyata ia memiliki jenggot putih yang bagus. Kemudian berteriak lagi dan mengangkat kepala untuk kali ketiga. Namun kali ini ia tidak memiliki jenggot seperti awal mula. Qadhi dan beberapa pengikutnya mencium tangan Syekh Jamaluddin. Mereka membangunkan zawiyah untuk Syekh Jamaluddin dan menjadi sahabatnya hingga akhir hayat. Syekh Jamaluddin dimakamkan di zawiyah. Saat menghadiri proses pemakaman, Qadhi memerintahkan agar jenazah dimakamkan di pintu zawiyah, agar setiap orang berziarah ke makamnya melewati liang lahat. Di luar kota Dimyat terdapat sebuah lokasi ziarah yang bernama Shatta. Shatta adalah tempat yang diberkahi dan merupakan tempat yang menjadi tujuan ziarah penduduk Mesir. Di luar kota, di tengah-tengah kebun, juga terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan Muniyah. Di sana, tinggal seorang syaikh yang bernama Ibnu An-Numan. Aku sempat mengunjungi zawiyahnya dan menginap di sana. Di tengah perjalananku di Dimyat, aku mendengar nama seorang wali kota yang bernama Al-Musini, seorang yang dermawan. Ia membangun sebuah madrasah di tepian sungai Nil. Selama aku tinggal di sana, terjalin hubungan yang baik antara aku dan dirinya. Aku berjalan menuju Fariskur, sebuah kota yang berada di tepian sungai Nil. Aku turun di luar kota ini. Aku bertemu dengan seorang penunggang kuda yang dikirimkan oleh wali kota Al-Musini. Al-Musini mengatakan, "Sesungguhnya gubernur bertanya tentang Anda. Ia juga mengetahui misi perjalanan Anda. Ia mengirim perbekalan untuk Anda." Lalu ia memberikan kepadaku sejumlah uang dirham. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Aku menuju kota Asimun, kota delima Ar-Ruman. Aku menyebutnya kota delima karena banyak sekali buah delima di sana. Dari sana, buah delima dijual di Mesir. Asimun adalah kota tua besar di salah satu teluk Nil. Ia memiliki jembatan kayu tempat menambatkan perahu-perahu. Jika waktu Asyar tiba, jembatan kayu itu diangkat sehingga memungkinkan perahu-perahu berlalu lalang. Dari Asimun aku menuju kota Samanut. Kota ini terletak di tepian sungai Nil. Pantai Nil di bagian kota ini penuh dengan kapal-kapal. Pasar-pasar dibangun dengan sangat bagus. Jarak antara kota ini dengan Mahalah Kubra kurang lebih sejauh 3 farsakh. Dari kota ini aku mengarungi sungai Nil menuju Mesir. Pada jalur yang menghubungkan Madain dengan desa-desa yang sangat tertib yang satu sama lain saling tersambung. Orang yang mengarungi sungai Nil tidak perlu membawa bekal makanan berlebih karena ia bisa turun ke darat kapan saja untuk wudhu, shalat, membeli bekal makanan, atau hal-hal lain. Pasar-pasar dibangun saling berkaitan mulai dari kota Iskandaria sampai Kairo. Aku sampai di kota Kairo yang merupakan pusat negeri dan negeri Firaun yang memiliki bangunan-bangunan kuat.
yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan rumah-rumah tinggi dan indah dan enak dipandang. Kota Kairo merupakan pusat kegiatan ekspor-impor tempat transit bagi para pelancong kaya dan miskin. Di kota Kairo, apa saja dapat Anda jumpai? Pandai bodoh, gemuk kurus, mulia hina, kebaikan kejahatan. Air lautnya bergelombang seiring dengan gerak penduduknya, dan wilayah yang demikian luas menjadi sempit dengan populasi penduduknya yang mulai padat. Kairo menaklukkan bangsa-bangsa. Para penguasanya mungkin datang dari kalangan Arab atau non-Arab. Sungai Nil menjadi simbol kota dan memang memainkan peranan sangat penting bagi warganya. Hujan semakin menambah kaya. Seorang pelancong hebat butuh waktu 1 bulan untuk mengelilingi seluruh wilayahnya. Tanah mulianya memberikan hiburan bagi orang asing yang kesepian. Ibnu Juzai berkata, tentang Mesir, seorang penyair berkata, sungguh, Mesir bukanlah sebuah nama negeri, lah adalah surga dunia bagi yang bisa melihat, penduduknya bak malaikat dan bidadari, taman-tamannya adalah Firdaus, dan Nil adalah telaga Kautsar. Menurut cerita, Mesir memiliki 12.000 petugas pensuplai air. Di Sungai Nil terdapat 36.000 kapal milik raja atau rakyat. Kekayaan Mesir ini juga menetes ke kota sekitarnya Iskandariyah dan Dimyath. Di sudut pantai Nil, pada letak yang mengarah ke Mesir, terdapat sebuah tempat yang bernama Raudhah, taman yang menjadi tempat pelesiran dan santai. Selain Raudhah, Mesir memiliki banyak taman yang indah. Ya, penduduk Mesir memang gemar bersantai dan bersenang-senang. Aku menyaksikan luapan kegembiraan saat kesembuhan Raja Al-Malik An-Nashir yang terluka tangannya. Para pedagang di pasar menghias toko mereka dan mengenakan busana sutra. Luapan kegembiraan ini berlangsung selama beberapa hari.